Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channel Lea Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tetes air matanya yang merasa bersalah menyakitimu. Tetes air matanya yang merasa bersalah menyakitimu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kalau energi rame-rame ya santai aja ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa dari tetes air mata seseorang yang merasa bersalah menyakiti kamu. Ada energi destructive habits. Oke, nampaknya ya teman-teman, salah satu tindakan dia yang jelas mungkin menyakiti kamu adalah dia punya kebiasaan-kebiasaan yang cenderung destruktif, merusak, kebiasaan buruk ya. Mungkin dia itu ada kecanduan terhadap obat-obatan, alkohol, judi gitu ya, atau mungkin kepada seks bebas dan sebagainya gitu ya, atau dia memang punya kebiasaan untuk selalu mungkin berbohong ya. Berbohong itu bisa jadi kebiasaan loh teman-teman ya. Jadi awalnya itu terpaksa, lalu lama-lama jadi kebiasaan gitu ya. Atau dia punya perilaku-perilaku yang cenderung toksik ya. Misalnya selalu berbohong. Ada juga yang mungkin cenderung kasar kayak gitu ya sama kamu. Misalnya mungkin dalam berperilaku atau berkata-kata, apapun itu ya teman-teman, yang cenderungnya negatif gitu ya. Nah itu mungkin jadi satu kendala utama ya. Kenapa itu jadi energi yang menyakiti kamu, oke? Sorry, seperti biasa suaraku masih belum benar-benar balik. Ada energi trigger, ya. Sangat mungkin banget orang ini itu punya energi overreaction ya. Jadi sangat mungkin banget orang ini tuh gampang banget ke trigger, ya. Kamu banyak membuat dia itu terpancing atau tersulut sisi-sisi hal-hal yang mungkin di dalam diri dia belum kelar, ada yang harus dia rubah, sisi-sisi negatifnya, kayak gitu ya. Kayak kamu tuh justru membuat dia dihadapkan terhadap kenyataan kalau dia harus, apa tuh namanya, dia harus berani gitu ya, untuk menghadapi sisi jeleknya dia itu gitu ya. Dan mungkin selama ini dia menghindar kalau dari kenyataan dia itu denial, kalau dia suka bohong, dia ada sisi negatif dan sebagainya gitu ya. Dia juga orang yang mungkin banget cenderung menghindari mengambil keputusan, jadi cenderung menghindari masalah, terkesan labil kayak gitu ya. Namun saat ini mungkin banget ya, banyak memori-memori soal kamu itu teringat kembali ke dia kayaknya ya. Ada sisi-sisi emosi yang terkoneksi lagi ya. Sehingga orang ini sangat mungkin banget berharap untuk dapat kesempatan lagi ya. One date ya. Dia tuh kayak berharap ada lagi ada satu kesempatan lagi ya, mungkin untuk jalan lagi sama kamu, mencoba lagi hubungan sama kamu kayak gitu ya. Dia berharap masih ada kesempatan sekali aja, ya. Apalagi orang ini semakin merasa bersalah, ya. Ada tetesan air mata karena di sini ada energi seseorang, ya, yang pernah membohongi kamu atau menyakiti kamu. The cheater story, ya. Jadi ini membuat kamu tuh susah percaya sama dia, gitu ya. Dan banyak memberikan rasa sakit. Kamu jadi punya trust issue, kamu jadi susah percaya kamu susah percaya sama orang gitu ya teman-teman, karena ya dikhianati gitu ya, kamu tuh dikhianati, dilukai kayak gitu ya. Dan orang ini punya sejarah panjang tentang masalah pengkhianatan. Ada miss opportunity tuh, orang ini tuh merasa menyesal sekarang karena dia itu merasa dia melewatkan kesempatan terbaik, dia merasa dia melewatkan kamu, menyia-nyiakan kamu yang terbaik buat dia gitu ya. Karena
dia itu sekarang kehilangan kamu karena perilaku dia sendiri gitu loh istilahnya ya. Padahal sangat mungkin banget ada hal-hal yang baik dari kamu ya, dan mungkin hubungan kalian sangat punya potensi yang positif, tapi karena kesalahan dia kehilangan itu semua gitu ya. Kalau Sora lihat saat ini orang ini itu kayak ada situasi karena ada ke-trigger ya. Sepertinya ada momen-momen, ada hal-hal yang men-trigger dia, memancing dia kembali. Sekarang dia itu bisa melihat perspektif sudut pandang yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Satu, kalau Sora rasain di sini, karena kayaknya dia sekarang sudah bisa melihat bagaimana dia tanpa kamu gitu ya. Bagaimana dia tanpa kamu, bagaimana selama ini dia kehilangan kesempatan baik kayak gitu ya. Terus habis itu juga di sini mungkin sekali dia mulai melihat seperti kalau nggak ada kamu gimana, tanpanya kehadiran kamu itu gimana selama ini. Terus mungkin juga dia merasakan posisinya kalau aku jadi kamu tuh gimana kalau dia nanti gitu ya. Jadi ada sudut pandang yang berubah di sini. Apalagi semenjak dia kehilangan kamu ya. Energi missing you. Nah, kesedihan, kesepian ya. Jelas nih pemicunya adalah karena dia kangen. Karena dia sekarang tidak bisa dekat sama kamu, baik secara fisik ataupun secara energi, gitu ya. Dan perasaan ini mulailah terasa kesepian. Ada perasaan kesepian, kepikiran sama kamu, campuran antara rasa bersalah sama kangen, gitu ya. Dan seperti di dalam lubuk hati terdalam tuh kayak ada energi, aku tuh belum bisa melepaskan dan belum bisa move on, ya. Apalagi kalau Sora lihat di sini, dia ngelihat kamu tuh nampaknya banyak yang naik level ya. Justru setelah mungkin jauh dari dia, kamu tuh jadi jauh lebih baik dalam banyak hal gitu ya. Mungkin kehidupan kamu jadi lebih baik. Terus habis itu mungkin dia ngelihat kamu kok juga kayaknya secara kualitas seseorang makin jauh naik ya. Mungkin banget secara fisik ya, kamu jadi semakin menarik, makin ganteng, makin cantik, makin keren gitu ya. Terus mungkin dari segi pekerjaan kamu juga karirnya naik, atau dari segi kemampuan kamu juga makin tambah berkualitas gitu ya. Memang tahu nggak, kadang-kadang masalah itu memang mengasah kita, teman-teman. Tahu ya, pedang itu kan juga ditempa dulu gitu ya, makanya bisa jadi kualitasnya lebih bagus gitu. Dan apalagi dia merasa kamu tuh sekarang lebih seimbang, dan dia merasa secara intuisi gitu ya. Dia menyadari kalau dia butuh kamu ya, apalagi ketika dia sendirian, dalam kesendiriannya, kesepiannya, intuisi dia tahu dia butuh kamu, dia butuh ketenangan kamu, dia butuh kedamaian dari kamu, dan dia kehilangan keseimbangan ketika tidak ada kamu. Tuh, orang ini sangat-sangat kangen jadinya untuk berkomunikasi kembali ya. Jadi kayak dia berharap dia bisa berkomunikasi lagi sama kamu, karena sebenarnya obrolan kalian itu sebenarnya banyak hal-hal positif di sana ya. Kamu juga sering banget berkontribusi, kasih dia banyak komunikasi di antara kalian tuh sebenarnya banyak obrolan yang nyambung, banyak hal-hal yang dibicarakan, saling memperbaiki kualitas dirinya dia dan kualitas diri kamu gitu ya. Dan selama ini kamu sudah berusaha untuk berkomunikasi sama dia, tapi dari pihaknya dia ya. Tuh. Sekarang dia menyesali gitu ya. Dia pikir rumput tetangga lebih hijau. Nah ini tadi ya berhubungan dengan cheater story ya. Orang ini nyesel nih ya. Dia pikir dia bisa ketemu sama seseorang yang lebih baik, rumput tetangga yang lebih hijau gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, sekarang dia mulai merasa bahwa wah, kayaknya aku terburu-buru untuk mengambil satu kesimpulan kalau rumput tetangga lebih hijau, ada orang lain yang lebih baik gitu ya. Dan sekarang situasi benar-benar berubah gitu ya. Dan dia menyesali kenapa dia melewatkan kamu ya. Jadi itu sama kayak analoginya adalah sama kayak ketika belanja. Pergi ke satu toko, tokonya udah bagus, udah menyediakan barang yang sangat kualitasnya terbaik. Anggap aja toko buah lah ya. Nah, tapi dia mungkin masih nanti mungkin ada toko buah yang buahnya lebih bagus, lebih seger, harganya mungkin lebih ekonomis gitu ya. Wah, ternyata dia pergilah cari ke toko lain gitu.
ternyata di toko lain ya nggak sebagus itu juga kualitasnya gitu. Terus harganya juga mungkin nggak jauh beda, atau mungkin bahkan harga lebih mahal atau gimana gitu ya. Dan ketika dia balik ya ke toko yang awal tadi, ya mungkin saja barang-barang yang dia mau itu sudah dibeli orang gitu loh ya. Begitulah kehidupan manusia. Kita sering melewatkan hal-hal yang kita anggap nggak bagus dan menyesal kemudian. Teman-teman, di usiaku yang sudah tidak muda ini, aku baru menyadari itu juga. Aku juga melakukan kesalahan yang sama, teman-teman. Jadi sambil aku selipkan nasihat ya, apapun dalam aspek kehidupan kamu, jangan sampai menyesali hal-hal yang kamu lewatkan. Karena uang bisa dicari, kesempatan kadang-kadang nggak datang lagi gitu ya. Atau orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, dia nggak ada lagi gitu. Ya, jadi begitulah, jangan sampai menyesali, oke? Dan kamu sudah capek, Sora lihat ya, untuk berusaha membetulkan orang ini ya. Kamu udah capek gitu loh. Kamu sama ini udah berusaha untuk membetulkan orang ini, koreksi orang ini, berusaha untuk merubah dia jadi yang lebih baik gitu loh. Tapi ya akhirnya kamu capek gitu loh. Kamu capek sendiri karena dia ternyata tidak berubah gitu ya. Kamu sudah memberikan waktu untuk dia berproses. Karena memang kamu berdealing dengan orang yang narsis. Jadi mungkin banget dia itu cenderung sangat percaya diri. Terus habis itu dia juga sangat egosentris, sangat-sangat mengutamakan dirinya sendiri. Orang yang ada sisi manipulatif, orang yang mungkin ada sisi suka mengontrol, ya. Jadi capek kamu sama dia, oke? Pertama-tamanya sih dia ngerasa baik-baik aja ya, kamu nggak ada kamu juga gitu loh ya. Terus mungkin dengan perselingkuhan dia atau apapun itu, dia merasa enak di awal, tapi kesininya itu ya tidak sebaik itu ya. Karena bisa dilihat pada akhirnya siapa yang benar-benar investasi waktu, investasi hati, investasi perasaan, investasi emosional ya. Karena ya nampaknya seperti awalnya enak-enak aja gitu ya, cuma semakin ke belakang ternyata tidak seenak itu, teman-teman. Aku akan cepat aja lihat ciri-ciri singkat orang ini seperti apa ya. Kita lihat ciri-ciri singkatnya dia. Ciri-ciri singkatnya dia seperti apa? Saat ini mungkin banget sedang stres, overthinking, banyak yang negative thinking, karena mungkin banget banyak hal-hal yang menekan dia. Di sini juga banyak hal-hal yang seperti takut untuk dihadapi, ya. Vibrasinya lagi low, ya, lagi rendah. Hidup manusia itu vibrasinya naik turun, teman-teman. Oke. Orang ini itu sebenarnya orang yang sangat-sangat kepingin untuk berkomunikasi langsung sama kamu ya, karena saat dia bersikap dengan objektif dan logik, dia tahu gitu loh penilaian siapa yang lebih baik selama ini, siapa yang terbaik untuk dia. Ketika dia melihat dengan sudut pandang objektif dan logika tanpa mungkin mengikuti hawa nafsu dan ego, dia tahu siapa yang terbaik buat dia. Tuh, dan saat ini sedang sangat stres ya. Mungkin banget dia banyak tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Aduh, sorry. Ya. Dan sangat mungkin banget dia menyadari dia kehilangan seseorang yang kita nggak pernah tahu. Selama ini kamu tuh selalu mungkin membantu dia. Ya. Dan sekarang dia kehilangan orang yang selalu bantuin dia. Dan dia tuh ngerasa kayak semesta itu menggiring dia untuk banyak kontemplasi gitu ya. Banyak kejadian dalam hidup ini mengarah semua petunjuknya untuk banyak berpikir, refleksi diri ya, evaluasi. Orang ini pertimbangannya banyak banget ya, pertimbangan yang banyak ya. Dan orang ini sadar dia butuh orang yang bisa menyeimbangkan, bisa support dia. Tapi ya sangat mungkin pada saat ini dia kehilangan itu semua kan. Oke. Orang yang butuh seimbang lah sama dia dalam banyak hal gitu. Orang ini tuh, kamu tuh akhirnya sekarang capek sama orang ini dan kamu kayak merasa aku tuh lebih senang sendiri aja deh, seorang capek gitu ya. Dan orang ini sekarang, orang ini Sora lihat cukup merasa ya kalau kamu tuh udah kayak capek, males sama dia, lelah, lala gitu ya. Orang ini lagi mikirin cara untuk meyakinkan kamu kembali.
Karena ternyata dia menyadari kamu tuh bawa energi cahaya, kamu bawa energi pencerahan, kamu membawa energi penerangan, memberikan jalan keluar, ya. Dan dia juga tahu, dia menyadari kalau kamu sudah punya trust issue nih, ya. Makanya kamu berusaha untuk makanya dia berusaha pakai strategi. Gimana caranya untuk meyakinkan kamu kembali? Ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia ternyata menyadari siapa yang bisa dia taruh ekspektasinya. Ternyata rumput tetangga tidak sebaik ekspektasinya dia. Teman-teman, ini kartu yang biasa Sora pakai, ada beberapa gambarnya yang cukup mungkin agak seksi ya menurut YouTube. Jadi mungkin nanti Sora bakal ada beberapa kartu yang aku tutup, mohon dimaklumi. Teman-teman, saat ini dia sangat ingin berbicara dari hati ke hati sama kamu ya. Dia mau mengatakan sejujurnya betapa dia merasa kehilangan, sedih, kangen, ya. Dia akan sangat mungkin banget mulai masuk ke kamu melalui flirting lagi, ya, berusaha mencari celah meluluhkan hati kamu. Karena orang ini memang sangat mungkin ya pandai untuk mencari celah untuk meluluhkan hati ya. Dan sangat mungkin banget dia akan berusaha mencari cara karena dia merasa energi kamu tuh masih sangat mungkin dia lemahkan ya. Jadi dia akan mencoba dengan membangkitkan kembali gairahnya. Dan sangat mungkin banget di sini dia mungkin ada yang berusaha datang dengan aku tuh masih bisa support kamu, aku masih bisa berguna dalam hidup kamu. Dan sangat mungkin ya kalau dia kenal sama teman kamu atau lingkungan kamu, dia akan berusaha masuk melalui teman atau lingkungan kamu juga. Dan saat ini ada hasrat yang burning desire ya, ada hasrat yang sangat besar ya antara kamu sama dia. Dia merasakan ada hasrat yang kuat, ada gairah secara energi dan seksualitas ke kamu. Dan dia sangat kangen, sedih banget karena dia kehilangan seseorang yang selalu ngebantu dia. Tuh kan love language act of service. Kamu tuh bahasa cintanya act of service, bantuin, tolongin, ya. Kamu nggak perhitungan tentang masalah tenaga, bantuin, waktu kamu. Teman-teman, uang bisa dibalikin loh, tenaga sama waktu enggak. Dia berharap kamu bisa mau let go apa yang sudah lalu ya. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Dia pingin berkoneksi juga secara fisik sama kamu nih. Jelas nih, orang yang pingin pertemuan fisik. Dan dia tahu kamu sekarang sedang bersembunyi, menghindar dari dia juga. Dia sekarang sedang coba tracking kamu, teman-teman. Ya. Karena dia merasakan kamu juga bawa energi kesembuhan buat dia, membawa healing connections ya. Yang dia inginkan, dia berharap kamu mau buka hati kamu, open your heart, please buka hati, kasih kesempatan. Apa orang ini serius? Teman-teman, orang ini serius, cukup serius ya. Sora lihat niatan hatinya, karena orang ini bahkan berniat untuk meluluhkan hati kamu, membawa relationship ini ke arah yang lebih serius. Untuk yang sudah dalam pernikahan ingin tetap mempertahankan pernikahannya. Karena di sini dia merasa secara jiwa dia punya jalan ada perjalanan jiwa dan spiritual dengan koneksi dengan kamu. Jadi kalau udah ngomongin ini ya orang ini cukup serius ya, teman-teman. Kalau yang Sora lihat, ada spiritual soul path di sana. Jadi ada satu keinginan batin jiwanya ya mengarah ke kamu yang akan dia lakukan. Teman-teman, dia pingin ada kebahagiaan ya, pingin ada membangun kebahagiaan yang jelas sama kamu, kepingin untuk terkoneksi lagi sama kamu. Dia pingin memperjuangkan kamu lagi nih ya. Dia akan berusaha ke titik nadi terakhir ya, untuk berusaha kayak dia tuh punya satu keyakinan dia bisa untuk meluluhkan kamu kembali gitu ya. Dan dia akan berjuang teman-teman di sini untuk meyakinkan kamu. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, mungkin banyak dari kalian yang mungkin butuh waktu ya untuk mempertimbangkannya, taking a break. Jadi kalaupun dia datang meyakinkan kan nggak harus langsung diiyakan ya. Jadi mungkin banget kalian berusaha diberikan waktu untuk bisa break dulu, bisa mikir dulu, bisa benar-benar
pertimbangan. Tapi banyak di sini dari kalian juga yang energinya sebenarnya masih kepingin balik ya. Jadi saran dari kartunya Sora ya, kalau mau balik silakan, tapi mungkin nggak langsung ya, dalam tanda kutip ya. Silahkan untuk kayak bicara apa-apa aja yang mau jadi kesepakatannya. Kalau balik lagi apa yang harus ada ketentuan-ketentuan gitu loh, adjustment gitu loh ya kalau bahasanya Sora. Jadi kasih tauin apa yang kamu harapin dalam ekspektasi dalam hubungan, perjanjiannya dalam tanda kutip seperti apa ya. Dan mungkin nggak langsung ya, karena nampaknya banyak hal juga di dalam diri kamu yang harus kamu beresin dulu. Kamu butuh banyak juga inner work. Jadi ada yang mungkin kamu harus beresin dulu di diri kamu gitu. Jadi kalau orang ini balik sih, saran dari kartu Sora nggak langsung ya, karena kamu harus beresin dulu waktunya, dan mungkin itu juga bisa membuat kalian lebih banyak evaluasinya gitu. Jadi nggak langsung, kalau balikan itu kan nggak harus langsung iya, tapi banyak evaluasi panjang gitu ya, yang mungkin bikin itu jadi berproses. Oke? Intinya seperti itu. Dan teman-teman yang mungkin ingin membantu proses itu, teman-teman bisa beli gelang ametis kupu-kupu ini dari Sora ya. Ini produknya import, udah Sora booster dengan energi healing. Jadi sebenarnya teman-teman, batu kristal itu sudah punya fungsi, hanya Sora menambahkan fungsi lagi yang menguatkan dia untuk membantu. Ametis sendiri membantu intuisi, terhubung dengan cakra ajna atau mata ketiga, dan dia juga membantu meredakan rasa sakit secara emosional atau secara fisik. Kamu juga mungkin banget bisa di sini membantu kamu untuk balancing ya. Sora masukin energi balancing untuk yang nggak seimbang secara pikiran, jiwa, dan perasaan, dan juga membantu untuk grounding ya, membantu untuk menarik energi cinta kasih dan memberikan energi cinta kasih. Ketika kamu mau menerima, kamu harus mau memberi, teman-teman ya. Dan juga energi manifestasi positif, harganya 265.000, bukan pelet, susuk, ataupun jimatan. Kalau beli di Instagram 265.000, kalau mau beli di Tokopedia Sora, di Sora Tarot, ada linknya juga di bawah, tinggal diklik aja. Itu harga 285.000 karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Stok sangat terbatas, batu asli, setiap batu asli tidak punya warna dan guratan yang sama. Teman-teman yang mau silakan dibeli sekarang, berhubung stok masih ada, karena setiap produk di Sora Tarot itu spesial, tidak ada yang batunya sama atau fungsinya sama ya. Kupu-kupu adalah lambang dari transformasi. Ini cantik banget ya. Sora punya banyak sekali klien yang dia itu beli itu berkali-kali. Tiap kali Sora keluarin produk dia beli. Kenapa? Silahkan teman-teman, Sora udah tulis beberapa kali kesaksian dari teman-teman yang udah beli bahwa ini memang fungsinya itu berjalan dengan semestinya. Kalau nggak mungkin beli lagi. Stok terbatas, kalau nanti sudah habis aku tidak bisa melayani PO satuan ya, karena memang aku ambil dari supplier besar, jadi ada minimum ambil. Teman-teman supplier yang mau jualan lagi silahkan hubungi Sora, nanti ada ketentuan khusus untuk supplier dengan ambil minimal 1 lusin. Teman-teman cowok silahkan berikan orang-orang yang kamu sayangi, atau kamu bisa pakai sendiri untuk dikantongin. Oke, terima kasih yang mau sabar untuk ngerti Sora harus promosi setiap hari, karena yang nonton hari ini belum tentu nonton kemarin. Oke? Zodiak yang terungkap di sini, Pisces, Sagittarius, Gemini, Libra, Sagittarius ya, dan Taurus. Itu yang cukup lumayan kuat. Sekarang kita coba untuk energi alfabetnya ya, dicek nama tengah, nama belakang, atau plat nomor kendaraan. Untuk astrologinya kamu juga boleh tadi cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan tarot seperti di video YouTube ini dengan membuka kartu dengan jelas ya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Ada paket video YouTube ya, seperti video di video YouTube aku akan bercerita ya, khusus satu video itu hanya untuk kamu ya. Jadi bisa detail, kamu juga bisa nonton berulang-ulang, boleh banget. Oke. Dan spesial hanya untuk kamu, nggak bisa ditonton sama yang lain juga. Atau kamu pingin belajar tarot sama Sora, boleh, buat yang serius mau belajar ya. Atau teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri juga boleh teman-teman ya. Sora tunggu ya, semoga kamu berjodoh sama Sora. Oke? PWDR BKPA LIFO UWZR H dan A. Oke? 1, 2, 3 pause.
Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot, ya. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Sora tunggu bookingnya dan Sora tunggu belanjanya. Bye-bye.